kembali lagi di channel Naldi Sungko, yang dimana kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari saudara kita, yaitu dari Mas Ibnu, yang dimana pada tahun 1997 waktu itu, ceritanya dari Yogyakarta. Hujan begitu deras dari pagi hingga malam mendatang. Hujan selalu turun. Ketika pada saat jam 8 lewat dan jam 9 malam, pada malam hari, Pak Ibnu pun berkumpul bersama semua keluarganya, bercerita sambil mendengarkan hujan rintik-rintik yang berjatuhan. Namun pada saat itu, sewaktu hujan ingin berhenti, tiba-tiba terdengar suara yang begitu nyaring dari atas genteng rumah Pak Mas Ibnu itu. Suara begitu nyaring terdengar. Akhirnya semua kaget dan Mas Ibnu pun pergi untuk memeriksa ke atas genteng tersebut. Namun anehnya, ketika Mas Ibnu itu memeriksa ke atas genteng atau ke atas rumah itu, dia tidak melihat, dan pikirannya bahwa ada yang melempar di atas rumahnya, lempar batu besar. Namun ketika dia melihat ke atas, tidak ada satupun batu besar ataupun sesuatu yang jatuh dari atas. Pada saat itu Mas Ibnu pun turun karena hujan masih ada, hujan rintik masih ada. Dan lama kemudian, suara yang nyaring itu terdengar lagi dari atas rumah. Lalu Mas Ibnu pun penasaran suara apakah itu. Lalu dia memeriksa lagi ke atas rumah tersebut. Ketika dia memeriksa, karena dia merasa bahwa yang pertama dia periksa itu tidak begitu kelihatan, akhirnya dia pun memanjat pohon kelapa dan memeriksa dari atas pohon kelapa tersebut. Mungkin ada batu yang besar yang dilemparkan oleh anak-anak yang iseng di bagian rumahnya itu. Namun ketika dia memanjat ke atas pohon kelapa itu, dia tidak melihat apapun di atas rumahnya. Dan istrinya pun menyuruh dia untuk turun karena masih hujan rintik, dan di pohon itu mungkin sangat licin, takutnya Mas Ibnu jatuh. Akhirnya istrinya pun menyuruh Mas Ibnu itu untuk jatuh dan tidak memikirkan apa yang didengar. Namun ketiga kalinya Mas Ibnu pun mendengar suara yang begitu nyaring keluar dari atas rumah. Dia pun kaget beserta semua keluarganya, dan dia berinisiatif untuk memeriksa kembali atas rumahnya itu. Namun ketika dia periksa, lagi-lagi tidak ada satupun yang dia temukan ataupun dia lihat oleh Mas Ibnu. Pukul jam 12 malam lewat, mereka masih bercerita bersama keluarganya. Namun suara kali ini begitu besar, begitu nyaring, dan Mas Ibnu pun kembali memeriksa ke atas. Namun ketika dia memeriksa ke atas, betapa kagetnya dia. Ternyata Mas Ibnu melihat pocong sedang bermain lompat tali.